Kita membaca sebagai ayat bersahutan pada hari kudus ini. Kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 sampai ayat pertama dengan seterusnya sampai ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Demikianlah kita harus bergantian untuk membacanya sebagai ayat bersahutan atau ayat perlomba-lombaan. Saya yang bacakannya nanti di ayat yang ke-11. Sama-sama kita membacakan firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya yang sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sama-sama. Orang Aram pernah keluar dari berbulan-bulan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sama-sama. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis itu dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Sama-sama. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadanya, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawai, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dioyakkannya pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Sama-sama. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Sama-sama. Elisa menyuruh orang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Sama-sama. Jadi pergilah, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil namanya Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengar demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Inilah sebagai ayat bersahutan pada saat ini kita menyanyi dengan lagu pujian. $375 lagu pujian bagi Tuhan. 300.
75. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan. 2, 3. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekatlah rumah di surga, lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana, dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. 3. Apa kita akan berjumpa di sana, di negeri terang yang tak ada yang susah. Terima Tuhan dan tetaplah setia, hingga Yesus datang selamatkan kita. Sudah dekatlah rumah di surga, lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana, dengan malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Sebagai ayat inti pada hari ini, inti khotbah atau inti daripada firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini dengan urutan di dalam pasal Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-12. Bukankah Abana dan par sungai-sungai daun Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini kita arahkan perhatian kita kepada pelajaran kita di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 dan ayat yang ke-11 kita sudah baca tadi. Tetapi di ayat yang ke-12 sebagai ayat inti pelajaran dari Alkitab ini, firman Tuhan pada saat ini, yang membawa kita ke dalam sejarah bangsa Raja-Raja Israel, Ahab, dengan Panglima Naaman, yaitu Panglima Raja Aram, pada saat itu yang berkuasa di Aram, yang begitu besar ataupun tidak pernah, yaitu Naaman ini seorang panglima yang sangat disegani pada saat masa di kerajaan daripada Raja Ahab pada saat itu di Raja Aram. Sehingga pada saat dia ada permasalahan di dalam tubuhnya, yaitu dia pada saat itu kena kusta. Kena kusta yang begitu menjijikkan pada bangsa itu di tanah Israel ataupun di tanah Palestina. Kalau ada seseorang yang kena kusta, seseorang itu akan disingkirkan ataupun terisolasi daripada kerumunan banyak orang ataupun disingkirkan dari rumahnya ataupun dari negaranya. Itulah sebabnya bahwa
penyakit tersebut adalah yang dikatakan adalah penyakit kutuk. Penyakit kutuk yang berasal daripada kesalahan yang dibuatnya sehingga seseorang itu terkutuk atas perbuatannya, lalu penyakit itu datang ke dalam tubuhnya, yaitu penyakit kusta yang sangat menjijikkan. Penyakit kusta pada saat sekarang ini, akhir zaman ini masih ada ya terlihat, tetapi bukan seperti kusta yang zaman dahulu susah untuk disembuhkan, sehingga pada saat ini sudah banyak penyakit kusta yang bisa disembuhkan di beberapa wilayah di negara ataupun beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dengan membuat hal ini pada saat zaman dahulu, kita bisa melihat begitu menjijikkan penyakit ini sehingga Naaman susah untuk mencari untuk dalam pengobatan penyakit kustanya. Dan sudah banyak yang ditemui ahli-ahli jampi ataupun ahli-ahli penyakit pada saat itu yang ada di daerah Aram ataupun daerah Palestina, tetapi satu pun tidak pernah dia ketemukan untuk dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Naaman, seorang panglima yang sangat besar ini. Dan Tuhan menggerakkan daripada hati Naaman, atau menggerakkan seorang perempuan yang pernah dia bantu diselamatkan nyawanya. Dia menyatakan, adakah orang nabi yang ada di Israel? Kesitulah rajaku ataupun bapak tuanku untuk pergi untuk menyampaikan keluhan daripada tuanku supaya tuanku bisa diselamatkan ataupun bisa disembuhkan daripada penyakit kusta yang diderita tuanku. Inilah yang disampaikan oleh seorang perempuan yang pernah diselamatkan oleh daripada panglima Naaman, raja Aram tersebut. Akhirnya Naaman pergi untuk memberikan respon kepada perempuan yang tadi yang menyampaikan berita itu, sehingga dia menghadap raja, yaitu Raja Aram pada saat itu, untuk diberikan kepadanya izin untuk bisa pergi untuk mendapatkan kepada raja oleh Israel pada saat itu, untuk bisa menyampaikan surat dari Raja Aram ke Raja Israel pada saat itu. Sehingga hal itu terjadi, dan Raja Israel menyatakan bahwa dia adalah seorang raja yang tidak mampu untuk menyembuhkan. Dia katakan, apakah ini adalah suatu abdi Allah ataupun Tuhan yang bisa engkau menyelamatkan engkau? Katanya lah, untuk daripada balasan daripada surat yang diberikan oleh Raja Aram kepada yang disampaikan ataupun dikatakan oleh Raja Israel pada saat itu. Tetapi ada seorang di situ dari Tuhan memberikan suatu gerakan kepada Nabi, yaitu Nabi Elisa pada saat itu, bahwa raja pada saat itu, pada datang surat itu kepada Raja Israel, mengingatkan dirinya karena surat ini tidak pantas untuk dia terima surat ini, karena surat ini adalah ketidakmampuan dia untuk menyelamatkan seseorang dari penyakit kusta tersebut. Raja Israel mengoyakkan jubahnya ataupun mengoyakkan pakaiannya, sehingga sampailah itu kepada Nabi Elisa pada saat itu. Sehingga Nabi Elisa berkata, bawalah kepadaku biar saya sembuhkan tuanku raja, katanya Elisa kepada sang raja. Lalu dibawanya lah kepada sang raja, kepada abdi Allah, yaitu Elisa pada saat itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Disinilah kita melihat bahwa seorang raja harus dihormati, bahwa seorang panglima harus benar-benar dituruti. Sebagaimana juga pada saat dia mempunyai suatu pasukan, harus patuh kepada panglima.
namanya panglima harus patuh kepada aturan dan peraturan yang dibuat seorang panglima di dalam hal kekuasaannya. Tetapi pada saat itu, pada saat Naaman untuk bertemu dengan abdi Allah, Nabi, tetapi abdi Allah tidak menemui panglima ataupun Naaman pada saat itu, hanya dia mengatakan dari balik ataupun dari dalam rumahnya oleh abdi Allah ini kepada bujangnya ataupun kepada pesuruhnya, yaitu siapa namanya? Gehazi. Pada saat itu adalah adalah pesuruhnya. Pada saat itu dia menyatakan, suruhlah dia untuk pergi mandi ke Sungai Jordan. Tetapi Naaman pada saat itu terlampau kecil hati untuk mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh abdi Allah pada saat itu. Dia merasa terkecil hati ataupun merasa dikecilkan hatinya ataupun kedudukannya sebagai panglima, bahwa abdi Allah ataupun nabi Allah pada saat itu sudah tahu bahwa seorang Naaman ini adalah seorang panglima Raja Aram pada saat itu yang datang akan menghampiri dia. Pada saat itulah, walaupun apa yang terjadi kepada pendirian dari Naaman, tetapi di dalam hati daripada Naaman itu, apapun yang terjadi, saya akan lakukan asalkan penyakit kusta saya ini bisa disembuhkan dari tubuh saya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Tuhan Elisa, dan inilah yang ada di dalam pikiran daripada panglima Raja Aram, yaitu Naaman, menyatakan di dalam dirinya, aku ingin bisa disembuhkan, aku ingin perlu disembuhkan dari segala penyakit kusta yang terkutuk ini. Ini dia yang tersirat di dalam pikiran daripada panglima daripada kerajaan Aram, yaitu Naaman. Kalau kita melihat seperti ini, daripada harga diri seorang panglima yang sepertinya dicuekin oleh daripada nabi, yaitu nabi Tuhan ataupun abdi Allah, yaitu namanya siapa tadi? Elisa. Dan nabi ini sangat memperhatikan segala sesuatu yang ada yang datang kepadanya pada saat orang membutuhkan, siapapun orang itu, yang berpangkat, yang miskin, yang buta ataupun yang tidak layak pun di hadapan manusia. Nabi ini ataupun abdi Allah ini, dia terima semua keluhan daripada semua banyak orang. Tetapi dalam hal ini menyangkut kepada harga diri seorang panglima, dia merasa tersakiti. Naaman merasa tersakiti karena tidak dihormati pada saat itu. Dan Naaman berpikir pada saat itu, kalaupun datang kepadaku untuk menghapus ataupun meraba daripada penyakit saya ini, ataupun dia keluar dari rumahnya untuk menghampiri saya akan lega perasaan saya sebagai penghormatan atas diri saya. Inilah yang ada tersirat di dalam hati Naaman pada saat itu. Tetapi pada saat sudah itu dia mengambil kesimpulan, Naaman mengambil kesimpulan, dan untuk bergerak menuju Sungai Jordan untuk menjelupkan dirinya di Sungai Jordan pada saat itu. Tetapi dia juga menyesal, apakah harus di Sungai Jordan ini aku begitu kotornya dan keruhnya air Sungai Jordan, aku mencelupkan badan saya yang begitu besar ataupun yang begitu berharga ini di kerajaan Aram pada saat itu. Dia menyatakan terlampau kecilnya saya ini dipandang oleh Nabi Allah itu, Nabi Tuhan itu, yaitu Elisa, menyuruh saya untuk mandi di tempat ataupun di sungai yang keruh yang sangat menjijikkan.
menjijikkan ini. Kalau kita melihat, yaitu Sungai Yordan adalah kota yang sangat besar ataupun sungai yang sangat keruh dan sangat kotor sebenarnya, tetapi itulah satu sungai yang sangat besar di dalam di Israel pada saat itu. Sehingga bagaimanapun yang terjadi, Naaman harus mandi ataupun mencelupkan badannya di Sungai Yordan pada saat itu. Tadinya dia tidak mau pada saat itu, tetapi bujangnya daripada ataupun pesuruh daripada Nabi Allah ataupun abdi Allah ini, Elisa, yang menyatakan, kalau memang ingin tuanku ingin sembuh dari penyakit, kenapa tidak engkau harus mencelupkan daripada badan tuanku di Sungai Yordan ini. Itulah kata daripada pesuruh daripada Nabi Allah ini, sehingga dia pun merasa terpaksa. Naaman harus mencelupkan dirinya di dalam Sungai Yordan yang sangat keruh dan kotor ini. Itulah sebabnya pada saat itu terjadilah keajaiban yang sudah dialami ataupun dirasakan oleh Naaman, dan sehingga dia sembuh dari sekejap itu. Dia sembuh dari segala penyakitnya, dan kulit kustanya itu pun menjadi cerah dan tidak ada lagi satu pun cacat di dalam tubuhnya ataupun di dalam kulit mukanya itu semua. Dia bersih sekali seperti semula, yang tidak ada penyakit yang dialami oleh Aman, yaitu panglima Raja Aram. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memetik daripada pelajaran ataupun firman Tuhan di dalam sejarah daripada bangsa Israel, kerajaan Israel dan kerajaan Aram pada saat dahulu, yang dimana kita melihat pada saat ini sebagaimana yang sudah kita pelajari di sini, kita melihat bagaimana seorang hamba Tuhan ataupun abdi Allah yang sudah menyatakan kepada seorang yang menerima daripada berkat, yang mau menerima daripada berkat kesembuhan dari abdi Allah ataupun Nabi Allah yang itu pada saat itu, dia harus melakukannya dan dia harus menurutinya apa yang dia inginkan supaya sembuh daripada penyakit yang dideritanya. Hal ini terjadi di antara kita pada saat ini, persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh banyak orang tentang penyembuhan yang begitu banyak pada saat sekarang ini yang dilakukan oleh banyak manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Ada penyembuhan secara massal yang dilakukan di berbagai negara dan khususnya yang ada di Indonesia ini. Kita tidak tahu dari mana sebenarnya kuasa yang mereka lakukan, dari mana sebenarnya keajaiban yang mereka lakukan sehingga seseorang itu bisa sembuh pada saat sekejap itu tanpa dirasakan oleh seseorang itu. Yang menilai adalah hanya iman saja yang menilai, yang bisa menilai perilaku seseorang, yang bisa menyembuhkan daripada seseorang bisa sembuh dari segala penyakit. Ada banyak penyakit yang diderita oleh manusia yang pada saat ini sangat-sangat digemari ataupun kita lihat pada saat sekarang ini yang dominan yang ada dirasakan oleh setiap manusia, yaitu adalah penyakit kelumpuhan. Dia tidak bisa berjalan dan dia tidak bisa normal lagi kesehatannya, harus didorong ke sana kemari untuk mendapatkan perjalanan di dalam tubuhnya. Inilah yang dibawa banyak orang kepada semua orang yang bila mana dilihat ataupun didengar ada pendoa di sana untuk menyembuhkan segala penyakit, bisa didoakan. Pada saat dia didoakan akan sembuh katanya. Lalu mereka ini berduyun-duyun untuk menyampaikan ke sana untuk menerima kesembuhan yang dia lakukan ataupun yang mereka lakukan pada saat itu melalui doa-doa yang sudah disampaikan oleh umat manusia pada saat itu. Tetapi kita berpikir apakah kesembuhan ini sama yang dilakukan oleh abdi Allah, yaitu siapa namanya tadi? Elisa abdi Allah.
kekuasaannya yang berasal dari Tuhan, yang turun dari Tuhan, atas kehendak Tuhan menyembuhkan setiap seseorang itu mau disembuhkan. Karena itulah dia ataupun abdi Allah ini bertanya sebelum dia menyembuhkan seseorang itu untuk bertanya kepada Tuhan, apakah saya bisa menyembuhkan atas kekuasaan-Mu Tuhan? Itulah yang selalu dilakukan oleh hamba Tuhan ataupun abdi Allah ini, yaitu Elisa namanya, yang sangat disayangi oleh Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga. Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Elisa adalah seorang yang penurut kepada firman Tuhan dan hukum Tuhan. Apa yang disuruh Tuhan itulah yang dilakukan oleh Elisa pada saat itu. Kekuasaannya itu tahu kita ya saudaraku. Kekuasaannya itu yang berasal dari Elia. Pada saat Elia diangkat ke surga, lalu dia berbicara kepada Elia, berikan kekuasaan-Mu 2 kali lipat kepada saya ya Tuhan, ya abdi Allah, katanya kepada si Elia. Lalu itu akan terjadi pada saat dia meminta pada saat Elia naik ke surga, lalu kekuasaannya itu 2 kali lipat seperti apa yang diminta oleh Elisa pada saat itu, dia turunkan itu kepada Elisa. Inilah yang terjadi saudaraku pada saat itu. Banyak keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Elisa. Yaitu mata kapak bisa terapung, ya, dan anak-anak yang sudah meninggal bisa disembuhkan oleh Elisa pada saat zaman itu. Semua keajaiban. Tetapi dengan hal yang sangat percaya, setiap orang yang memberikan, setiap orang yang mau disembuhkan harus percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kepercayaan ataupun keyakinan setiap orang yang meminta doa kepada sang pendua itu, bila mana seseorang itu tidak ada bibit-bibit kepercayaan, maka kesembuhan itu tidak akan terjadi atas dirinya. Makanya setiap pendoa akan bertanya dulu kepada yang akan didoakan dalam penyembuhan penyakit dari tubuhnya. Apakah engkau percaya kepada Allah? Apakah engkau percaya kepada Yesus akan menyembuhkan engkau? Itu akan dilakukan. Itu akan ditanyakan kepada orang yang mau disembuhkan itu, yang datang untuk mendapatkan kesembuhan itu. Jika seseorang itu bimbang dalam kepercayaannya, dalam hal untuk akan didoakan dia menjadi sembuh, maka itu tidak akan terjadi kesembuhan atas dirinya. Yang pertama, harus ada kepercayaan, harus ada iman sedikit itu sebagai jembatan untuk datang melampaui daripada kesembuhan yang ada dialami setiap orang yang datang kepada orang-orang ataupun seorang yang menyembuhkan itu adalah pendua itu. Itu harus diyakini, ataupun itu seseorang itu harus yakin kepada Yesus, kepada Allah Bapa Surgawi yang ada dalam kerajaan surga, kepada Roh Kudus yang menuntun kepada setiap pendua yang mendoakan kepada seseorang di dalam kesembuhan tubuhnya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang pada saat sekarang ini tidak perlu untuk berdoa untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Ada banyak orang manusia pada saat sekarang ini, banyak orang yang mengandalkan obat-obat kimia ataupun yang mengandalkan daripada kekuasaan dunia seperti dukun, seperti kuasa-kuasa kegelapan yang dia lakukan sebagai atas kepercayaan dirinya sendiri melakukannya itu, sehingga dia percaya akan hal itu, tetapi dia tidak pernah mendapatkan kesembuhan yang dia lakukan karena tidak ada kuasa
bagi setiap orang yang dapat menyembuhkan selain daripada Yesus Kristus. Bila mana itu terjadi, ada kesembuhan kepada setiap orang. Yang menyembuhkan adalah seorang yang mempunyai keajaiban ataupun mempunyai kelebihan seperti supranatural di dalam dunia ini, atas kuasa dunia ini. Bila mana itu sembuh dan dia akan mati, dia akan mati di dalam kegelapan. Dia mati di dalam dunia daripada ketidakbenaran. Dia mati di dalam kesengsaraan sekalipun dia disembuhkan pada saat itu. Itulah sebabnya Tuhan bertanggung jawab atas segala penyakit. Setiap penyakit yang diderita oleh manusia, Tuhan bertanggung jawab bisa akan disembuhkan melalui doa ataupun melalui obat yang diberikan oleh pendua-pendua tersebut, seperti sebagaimana Yesus pada saat dia menyembuhkan daripada orang yang penyakit buta lahir pada saat itu. Tuhan mengambil debu tanah lalu digosokkan kepada mata seseorang yang buta ini, dihapuskan, diberikan ludahnya, lalu dihapuskan kepada matanya, itu dia sembuh. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita mau terkecoh ataupun terkoceh di dalam dunia ini. Dalam hal setiap ada penyembuhan yang dilakukan seseorang tanpa atas nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga. Sehingga saudara harus hati-hati. Saudara harus berdoa sebelumnya. Harus berdoa, meminta pengampunan ataupun meminta petunjuk kepada Allah atau kepada Yesus Kristus atau kepada Roh Kudus. Apakah Anda layak untuk menerima untuk kesembuhan dari seseorang itu, untuk kesembuhan diri saudara? Itulah sebabnya perlu kita mendoakan atau perlu kita berdoa. Apa maksudnya mendoakan? Jika ada seseorang yang menyatakan akan pergi untuk melakukan kesembuhan kepada seseorang, perlu kita doakan itu, benar atau tidak. Mereka lakukan itu berasal dari Tuhan atau berasal dari Yesus Kristus, atau itu berasal dari dunia kegelapan yang mereka lakukan. Tentu perlu kita perlu kita koreksi semuanya supaya kita jangan terjebak di dalam kegelapan, dalam penyembuhan yang ada pada zaman sekarang ini. Kembali yang kita lihat pada sana dalam pelajaran kita ini, sebagaimana Elisa melakukan penyembuhan terhadap Naaman. Apa yang dilakukan? Walaupun Naaman pada saat itu tidak percaya, ada kebimbangan, tetapi kebimbangan yang ada di dalam hati Naaman itu dipatahkan oleh imannya. Dia mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi Allah, yaitu Elisa. Lalu dia pada saat dia keluar dari sungai Yordan, dia mendapatkan keselamatan, dia mendapatkan kesembuhan yang berasal benar-benar dari tangan Allah. Yang berasal kesembuhan itu dari Yesus Kristus Juru Selamat kita. Yang mendapatkan keselamatan, kesembuhan itu berasal dari Roh Kudus yang dikirim oleh Tuhan melalui hambanya, yaitu Elisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita pada saat sekarang ini bisa kita bebas meminta kepada Tuhan atas kesembuhan diri kita dari segala mara bahaya dan belenggu dosa, belenggu penyakit yang ada di dalam diri kita. Tidak akan harus kepada orang yang lain, tetapi ada juga itu karena kita harus percaya kepada Tuhan melalui orang yang sudah diutus oleh Tuhan, yaitu seorang pendua yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pendua-pendua yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan.
melalui banyak orang, melalui nama-nama Tuhan pada saat sekarang ini sudah merajalela ataupun menjamur di setiap wilayah-wilayah ataupun di setiap negara-negara yang ada pada saat ini. Susah kita untuk memprediksikan mana ini sebenarnya pendua-pendua penyembuhan sebenarnya yang benar-benar yang berasal dari Tuhan. Harus bagaimana kita bisa memilah-milah ini? Harus bagaimana kita bisa untuk mendapatkan pendua yang berasal dari Tuhan? Tentu kita berbuat kepada Tuhan supaya kita berdoa sebelum kita melakukannya untuk mendapatkannya. Supaya kita jangan terkecoh atas doa-doa banyak orang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena banyak sekarang ini nabi-nabi palsu yang bisa memberikan kesembuhan bagi setiap orang, yang bisa menyembuhkan bagi orang penyakit yang ada di setiap diderita orang pada saat sekarang ini. Memang sembuh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di dalam kesembuhan itu apabila dia mati nanti kelak di kemudian hari, maka dia akan mati di dalam kegelapan. Tetapi yang disembuhkan oleh Allah, yang disembuhkan oleh Yesus Kristus, bila mana dia akan meninggalkan dunia ini, dia mati di dalam kebenaran dan dia akan bangkit menuju kehidupan yang kekal. Inilah yang harus kita bandingkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dua hal inilah yang harus kita pegang teguh di dalam kesembuhan iman percaya kita kepada Tuhan. Kesembuhan yang berasal dari Tuhan, kesembuhan ilahi yang perlu kita pegang saudaraku. Apalah artinya kita sembuh, tetapi bila mana kita meninggalkan dunia ini, mengalami kematian nanti, tetapi kita mati di dalam ketidakbenaran. Tetapi kita meninggalkan dunia ini, mati di dalam kesengsaraan yang berasal dari ketidakbenaran. Tetapi bila mana kita sembuh atas daripada kuasa Tuhan yang dilakukan seorang pendua yang berasal dari Tuhan, jika kita mati atau kita mempunyai dapat ajal pada saat kita meninggalkan dunia itu mati, maka kita mati di dalam kebenaran. Artinya kita tidak mati hanya tidur. Dan bila mana Yesus nanti datang yang kedua kali, kita akan dibangkitkan. Karena kita tadinya sudah disembuhkan di dalam kebenaran, lalu kita mati di dalam kebenaran sehingga kita mendapatkan yaitu kehidupan yang kekal yang sudah dipersiapkan oleh Yesus Kristus. Inilah yang didapatkan oleh Naaman, yang tidak pernah dia tidak percaya kepada Tuhan sekalipun di dalam dirinya ada kebimbangan. Sekalipun dia adalah di dalam dirinya adalah harga diri. Seorang panglima harus datang kepada abdi Allah Elisa pada saat itu. Yang harus dia hormati, yang harus Elisa hormati Naaman ini sebagai perwira ataupun panglima yang tertinggi di Raja Aram pada saat itu. Tetapi itu tidak apa yang dia pikirkan oleh Raja Naaman pada saat itu, panglima Aman pada saat itu. Tidak akan terjadi apa yang dipikirkannya itu pada saat dia untuk menemui daripada abdi Allah yaitu Elisa. Tetapi dengan sebaliknya, kalau dia berpikir bahwa dia dilecehkan pada saat itu dan tidak dihargai oleh abdi Allah pada saat itu yaitu Elisa. Itulah dalam pemikiran daripada siapa? Itulah dalam pemikiran yaitu panglima Raja Aram yaitu Naaman pada saat itu. Bagaimana kita menghadapi hal ini bila mana kita ada pas terjadi hal seperti ini yang kita dapatkan di dalam hidup kita? Kita adalah sebagai pejabat yang tertinggi, harus kita berobat pada saat kita mempunyai permasalahan di dalam tubuh kita, penyakit, katakanlah penyakit lumpuh. Lalu kita harus mendatangkan banyak pengobat yang ampuh kepada kita, supaya kita seorang perwira atau seorang pejabat yang tinggi, supaya kita disembuhkan.
Tetapi bila mana abdi Allah seorang adalah yang miskin yang sangat sederhana datang untuk menghampiri saudara, apakah saudara berterima kedatangannya untuk dapat menyembuhkan saudara di tempat tidur saudara, untuk tubuh saudara supaya disembuhkan? Tetapi hal ini mungkin saudara akan berpikir dua kali lipat, karena di dalam kehidupan setiap manusia mempunyai level, mempunyai etika level yang sangat tinggi, ataupun kita berpikir di dunia ini ada tingkatan kedudukan, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada tingkatan di dalam kedudukan, sama saja rendahnya di hadapan Tuhan, sama juga tingginya manusia di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita melihat hal seperti ini, seperti daripada Panglima Raja Aram, yaitu Naaman, yang bersikeras untuk dapat menyembuhkan, untuk dapat disembuhkan tubuhnya dari penyakit, dia lakukan apapun yang disuruh oleh Tuhan melalui Nabi ataupun abdi Allah, yaitu tentang kesembuhan. Dia lakukan semua itu sesuai dengan perintah dan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui nabinya ataupun abdi Allah pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita harus berpegang teguh bila mana saudara mendapatkan kesembuhan. Walaupun Anda sudah berada di rumah sakit ataupun mendapatkan penyakit yang ada pada saat ini, jangan ganggu ataupun jangan bimbang di dalam penyakitmu. Tetapi teguhkanlah imanmu, kepercayaanmu kepada Allah, kepercayaan kepada Yesus Kristus 100%. Jika Anda ataupun jika engkau percaya kepada Tuhan, maka segala penyakit apapun itu yang ada di dalam tubuhmu, penderitaan apapun karena penyakit yang ada menghancurkan tubuhmu, pada saat engkau percaya kepada Tuhan, pada saat engkau percaya kepada Allah Bapa Surgawi dalam kerajaan surga, maka saudara akan disembuhkan pada saat itu juga. Percayalah saudaraku, itu akan nyata di dalam hidupmu. Siapapun engkau, orang miskin pun engkau, yang berpangkat pun engkau, yang kaya pun Anda, jika engkau di dalam kesakitan, jika engkau di dalam penderitaan penyakit yang sangat parah yang Anda alami, jika perlu, datanglah kepada Tuhan memohon. Sebagaimana Panglima Naaman ini, Panglima Raja Aram ini adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, menjadi dia percaya. Atas kepercayaannya itulah dia akan disembuhkan oleh abdi Allah pada saat itu. Dia mendapatkan kesembuhan yang sangat besar, yang ajaib, melalui apa yang diperintahkan oleh abdi Allah pada saat itu, yaitu siapa namanya? Elisa. Elisa abdi Allah. Ingat itu Elisa, suatu perbuatan yang sangat diterima, yang sangat besar yang diterima oleh Naaman, perwira tertinggi yang ada di Raja Aram. Dia terima itu, dia terima. Siapakah Naaman ini sebenarnya? Ia adalah seorang raja, seorang di antara raja di dalam penyembahan berhala di kerajaan Aram pada saat itu, yang tidak mempunyai keyakinan kepada Allah Bapa Surgawi dalam kerajaan surga, yang tidak mempunyai keyakinan kepada Allah Israel, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada keyakinannya. Tetapi karena dia percaya, karena dia mempunyai permasalahan di dalam tubuhnya, penyakit yang dideritanya itu, dia paksaan karena penderitaan inilah yang memaksa dirinya akan percaya kepada Tuhan. Dia akan percaya kepada Yesus, sehingga pada saat itu dituntun oleh Roh Kudus dia sampai daripada ke rumah Elisa pada saat itu, dituntun terus. Walaupun dia direndahkan di hadapan Tuhan, tetapi dia sangat besar kuasa Tuhan atas dirinya, sehingga dia mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan kepada kita sekali lagi firman Tuhan berkata,
supaya kita datang kepada Tuhan. Pada saat kita mempunyai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, di dalam tubuh kita melalui penyakit apapun pada saat ini, yang pada saat ini penyakit yang sangat ditakuti oleh manusia, yaitu virus yang mematikan pada saat ini. Tidak perlu kita takutkan, saudaraku, asalkan kita memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ada yang diberikan oleh kesehatan ataupun pemerintah kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita berbuat. Jangan pandang enteng, jangan melawan kepada aturan dan hukum Tuhan. Tetapi perbuatlah sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatlah sesuai dengan apa yang sudah diamarkan oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan mengamarkan kepada abdi Allah Elisa. Lalu itu disampaikan kepada perwira tertinggi, yaitu perwira Raja Aram, yaitu Naaman. Naaman disembuhkan, dan dia disembuhkan, dan dia mati di dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebagai firman Tuhan pada saat ini. Dan kita harus bagaimana? Dan saudara harus perlu ingat, jangan bimbang, dan jangan ragu, hidupmu ini adalah di tangan Tuhan. Bila mana saudara serahkan itu kepada Tuhan. Tetapi hidupmu ini tidak berguna di dunia ini jika saudara tidak engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita diingatkan kepada kita, supaya kita dapat menelaah semua perintah-perintah Tuhan, supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan bila mana apapun yang terjadi di dunia ini. Karena di dunia ini banyak penyakit, di dunia ini sudah pasti ada kematian. Tetapi kita hanya dua pilihan di dunia ini. Apakah kita hidup sehat di dunia ini berdasarkan kebenaran, dan apa kita hidup di dunia ini berdasarkan ketidakbenaran? Jika saudara memilih di antara kedua-duanya ini, maka itu akan terjadi atas dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita menyambut firman Tuhan pada saat ini, membuka lagu kudus bagi kita, yaitu nomor 5252. Ku memilih Yesus daripada emas. 2, 3. Ku memilih Yesus daripada emas. Ku mau menjadi miliknya selamanya. Ku memilih Yesus dari semua. Ku mau dibimbing oleh tangannya. Walau menjadi raja di dunia, atau dicekam dosa, ku memilih Yesus dari semua yang ada di dunia. 3. Ia lebih dari bunga yang indah, dan lebih manis daripada madu. Ialah kerinduan jiwaku. Aku mau selalu dipimpinnya. Walau menjadi raja di dunia, atau dicekam dosa, ku memilih Yesus dari semua yang ada di dunia. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kudus yang kami sembah, pada hari ini kami datang bersimpuh kepadamu ya Tuhan, untuk menyerahkan segala hidup kami ke tangan Tuhan, dan memberikan kepastian bagi kami, agar kami tetap Tuhan mengendalikan segala pikiran, dan Tuhan menguasai segala hati dan perbuatan kami, agar kami tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Hanya itulah yang kami minta Tuhan, agar Tuhan menguasai hidup dan jiwa kami. Tuhan Bapa kami yang kudus yang kami sembah, pada saat ini kami sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah yang bisa kami buat ya Tuhan bagimu. Dan bila mana kurang sempurna perbuatan kami untuk menyembah Tuhan, ajari kami. Bila kami Tuhan kurang sempurna untuk berdoa kepada Tuhan, tuntun kami ya Tuhan. Bila kami kurang sempurna untuk berbicara dengan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan, dan semakin hari semakin sempurna kami di hadapan Tuhan. Sementara kami Tuhan menutup perbaktian kami pada saat ini, kuasai hati dan pikiran kami, dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan dapat kami terima, dan Tuhan memeteraikan di dalam hidup kami, sehingga bisa kami menjadi perilaku di dalam firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat sekarang ini ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang pemirsa yang melihat daripada acara ini, biarlah terlebih dahulu berkati mereka semua. Bila mana ada yang sakit, bila mana yang lemah iman, kuatkan mereka. Sembuhkan semuanya Tuhan pergumulan yang ada di dalam kehidupannya pada saat sekarang ini. Pergumulan di dalam keluarga mereka, pergumulan di dalam usaha mereka ataupun di dalam ekonomi mereka. Cukupkan mereka ya Tuhan di dalam segala makanan yang akan dia perbuat ya Tuhan, yang sangat butuhkan. Biarlah cukupkan kepada mereka sehingga mereka bersukacita, bergembira karena untuk menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami yang pada saat ini sudah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah meteraikan semuanya ini Tuhan, supaya kami jangan kehilangan firman ini, jangan kehilangan hukum Tuhan, jangan kehilangan perintah Tuhan atas kami, sehingga kami semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapa Tuhan, Bapa Semawi di dalam kerajaan surga, kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan Roh Kudus yang menuntun kami di dalam kebenaran Tuhan. Terimalah doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sampai di sini acara perbaktian kita. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.